Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari ini. Saya akan angkat tema sehubungan dengan Hari Raya Pentakosta saat ini, yaitu damai sejahtera itu nyata. Damai sejahtera itu nyata dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi, damai sejahtera itu nyata dalam pimpinan Roh Kudus. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasik GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi pada RHI kali ini di bawah judul Damai Sejahtera itu Nyata dalam Penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan mari siapkan untuk menghayati tema ini. Saudara, mengapa disebut damai sejahtera itu nyata? Karena banyak orang menduga bahwa damai sejahtera itu kata-kata indah. Damai sejahtera itu sekedar rumusan. Damai sejahtera itu semacam hiburan, tapi tidak nyata. Bahkan mengatakan, yaitu fungsi agama untuk menghibur. Dia semacam opium katanya. Itu semacam penenang saja. Nyatanya hidup penuh masalah. Ada yang berkata begitu, saudara. Kenapa? Karena damai sejahtera itu dirumuskan seperti keinginan diri sendiri. Orang merumuskan damai sejahtera kalau apa yang ingin kesampaian. Ya, dia ingin sepeda, kemudian sesuatu didapat, bekerja, dan Tuhan berkati punya sepeda. Lalu dia ingin motor. Wah, motor yang baik, tentu yang baru. Kemudian dengan berbagai upaya dan Tuhan berkati dapat. Lalu dia pingin mobil. Wah, lalu ya meskipun tidak baru tapi mobil lah, lalu dapat mobil. Nah, sekarang sedang pingin mobil mewah. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Sehingga damai sejahtera ukurannya bukan Tuhan, tapi keinginan manusia. Nah, kalau damai sejahtera itu keinginan manusia dan lepas dari kehendak Tuhan, maka memang damai sejahtera yang dikatakan itu menjadi rancu dan menjadi tidak real. Karena apa? Karena keinginan manusia tidak pernah selesai. Pengen sepeda, pengen motor, pengen mobil, lalu pengen apa lagi? Bahkan tidak jarang sudah diberkati, sudah berdoa diberkati, tidak berdoa, tidak mengucap syukur, tapi sudah minta lagi. Yang ini belum mengucap syukur, minta lagi. Damai sejahtera adalah menuruti keinginanku, menuruti apa yang dirancangkan, dan kalau konsepnya seperti itu, memang itu tidak terjadi. Nah, saudara, damai sejahtera itu nyata, bukan itu. Damai sejahtera itu nyata adalah karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Damai sejahtera di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan damai sejahtera untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Mari kita renungkan hal ini dan kita bersama-sama membuka firman Tuhan, saudara. Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Yohanes 14 ayat 26 27. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14, 26, 27. Saya ulang baca sekali lagi.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 26-27. Saudara, menarik sekali karena ditegaskan damai sejahtera ini yang dimaksud shalom adalah damai sejahtera dari Tuhan. Bukan damai sejahtera dari dunia, bukan damai sejahtera yang sebetulnya bukan damai. Damai sejahtera yang palsu, tapi damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, yaitu satu, Tuhan memberkati. Dua, Tuhan menyertai melalui Roh Kudus. Tiga, Roh Kudus menyertai, mengingatkan, memimpin, dan menuntun hidup dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang dimaksud adalah ketika orang hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Dia boleh diberkati dalam hal apa saja, tapi patokannya adalah kehendak Tuhan. Bisa kesehatan, bisa rezeki, bisa finansial, bisa keluarga, bisa karir yang sukses, dan macam-macam. Tapi itu sumbernya dari Tuhan. Dan kehendak Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera yang demikian ini yang nyata bagi orang yang beriman. Ini terjadi benar-benar. Saudara, di hari raya Pentakosta, kita diingatkan betapa Roh Kudus itu hadir nyata. Betapa Roh Kudus itu memberkati kita nyata. Betapa Roh Kudus itu memberi pengharapan, bahkan jaminan bahwa Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, menyertai, memberkati, dan menuntun hidup kita. Saudara, poin-poin ini penting karena saat ini kita tahu hidup kita penuh masalah. Sekarang ini, saudara, pandemi belum berakhir, resesi ekonomi belum juga usai, kesulitan demi kesulitan akibat itu muncul, relasi sosial, bisnis lesu, dan seterusnya, masih ditambah dengan kelompok-kelompok tertentu yang muncul dan memanfaatkan situasi untuk membuat tidak aman, yaitu kaum radikal. Bahkan ada yang berkedok agama sehingga seolah-olah dia bisa meyakinkan orang atas itu. Tapi sebetulnya tujuannya bukan berlandaskan pada agama. Itu cuma kedok. Nah, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak, mari kita hadapi semua situasi dan kondisi itu. Mari kita bersama tatap masa depan. Mari kita berjalan ke depan dan terarah pada Allah. Dan kita meyakini bahwa Roh Kudus memimpin. Dengan cara itu, maka damai sejahtera itu akan terjadi dan dirasakan. Dengan cara itu, damai sejahtera itu menjadi benar-benar nyata. Kalau saat ini sedang kurang enak badan, kalau saat ini sedang sakit, maka kita punya harapan bahwa Tuhan akan menolong menyembuhkan kita. Kalau sekarang kita sudah punya pergumulan berat, kesulitan, persoalan, rintangan, bahkan ancaman, maka kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberkati, dan itu ya dan amin. Memang ini butuh proses, tapi iman ini harus dijaga, karena damai sejahtera itu nyata. Saya berdoa, semoga ibu, bapak, dan saudara dikuatkan dalam menjalani kehidupan. Saya pun berdoa untuk diriku dan keluargaku, supaya kami dimampukan untuk menjalani semua apa yang harus dihadapi, kesulitan dan persoalan. Dan tetap bertahan pada Tuhan. Orang yang beriman bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang beriman bukan orang yang serba kecukupan apapun. Orang yang beriman adalah orang dalam kehidupan setiap hari, tapi dia menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati, dan saya berharap dari renungan ini kita dikuatkan.
kita jalani kehidupan, dan kita tatap masa depan dengan satu andalan, bahwa Tuhan menyertai kita, Roh Kudus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbing dan kuatkan kami. Ya Roh Kudus, sertai dan mampukan. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjadi penolong kami yang sejati. Kami berserah ya Allah, karena Engkau sumber kekuatan kami, dan kami berserah ya Tuhan, karena Engkaulah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk yang mengikuti program ini di RHI Renungan hari ini. Berkati satu persatu, jamahlah dan kuatkan supaya menjalani hidup di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berserah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.